Orang yang telinganya kemasukan air saat mandi, apakah hal ini membatalkan puasa? Nah, kita baca dulu penjelasannya di dalam kitab Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yuftiru bisa bekimain jaufa muktasrin an nahwi janabatin kahaidin wanifasin. Dan tidak membatalkan puasa dengan sebab kemasukan air ke rongga tubuhnya saat mandi, semisal mandi jenabat seperti haid dan nifas, mandi wajib. Dengan catatan idza kana al-ightisalu bilan himasin fil ma'i. Dengan catatan ketika mandinya ini mandi yang tidak berendam, mandi dengan cara tidak menenggelamkan diri di dalam air. Seperti mandinya mandi menggunakan gayung, menggunakan shower, kemudian air masuk ke dalam telinga, ke dalam tubuh, ini tidak membatalkan puasa pada mandi wajib. Falau ghusala udhunahi fil janabati fasabaqo alma umin ihdahuma li jawfihi lam yuftir. Apabila seseorang membasuh kedua telinganya saat mandi jenabat, kemudian air ini masuk ke dalam salah satu telinga sampai ke rongga, sampai ke dalam, ini tidak membatalkan puasa. Wa in amkanahu imalatu ra'sihi, walaupun sebenarnya dia bisa saja memiringkan telinganya supaya air keluar, awil ghuslu qabla fajri, atau sebenarnya dia bisa saja mandi wajib sebelum fajar, sebelum subuh. Kama idza sabaqa al-ma'u ila dakhili lil mubalaghati fi ghuslil fami al-mutanajjisi lil wujubiha. Sebagaimana tidak membatalkan puasa ketika ada orang yang kemasukan air sampai ke rongga tubuhnya karena berlebihan menggunakan air saat membasuh mulut yang terkena najis. Saat mulutnya kemasukan najis, maka wajib dibasuh dengan cara menggunakan air yang berlebihan. Walaupun air ini masuk ke dalam tubuh tidak membatalkan puasa. Liwujubiha, karena memang wajib membasuh dengan berlebihan, membasuh najis dengan air yang berlebih ini wajib. Bi khilafi ma idza tasala munghamisan fasabaqal ma'u ila batinil udhuni awil angfi fa innahu yuftiru. Mengecualikan ketika seseorang itu mandi dengan cara berendam, dengan cara menenggelamkan diri ke dalam air seperti berenang atau berendam, kemudian air itu masuk ke dalam telinga atau ke dalam hidung sampai ke rongga ya, maka ini membatalkan puasa. Walau fil ghuslil wajibi, walaupun dalam keadaan mandi wajib, likarohatil inghimasi, karena makruhnya menenggelamkan diri dalam air bagi orang yang berpuasa. Jadi ketika mandinya dilihat ya, saat mandi wajib, ketika mandinya ini mandi dengan berendam, menenggelamkan diri dalam air, dan air itu masuk ke dalam tubuh, ini membatalkan puasa. Jika mandinya mandi tidak dengan cara berendam, tidak menenggelamkan diri dalam air, dan airnya masuk ke dalam tubuh, ini tidak membatalkan puasa. Kasabki ma'il madhoti bil mubalaghati ila jawfi ma'a tadzakurhi lisaumi wa ilmihi bi adami masyru'iyatiha. Sebagaimana membatalkan puasa seseorang yang kemasukan air saat berkumur saat wudhu, dan berkumurnya ini menggunakan air berlebihan, airnya masuk ke dalam tubuh padahal dia ingat sedang puasa, dia tidak tahu bahwa hal tersebut, dan dia tidak tahu hal tersebut disyariatkan. Bikhilafi bila mubalaghah, kecuali jika saat berkumur itu tadi menggunakan air dengan cara tidak berlebihan. Nah, untuk masalah berkumur, saat wudhu kan disunahkan berkumur ya. Saat puasa wudhunya berkumur, jika berkumurnya ini menggunakan air yang berlebihan dan airnya masuk ke dalam tubuh, ini membatalkan puasa. Jika berkumurnya menggunakan air tidak secara berlebihan, tapi ada air yang masuk ke dalam tubuh, hal ini tidak membatalkan puasa. Wa kharaja biqoli an nahwi janabatin al ghuslu al masnunu wa ghuslu tabaruti fayuftiru bisa bekimain fihi walau bilan gimasin. Dikecualikan dari mandi janabat, dari mandi wajib adalah mandi sunnah dan mandi untuk mendinginkan badan, mandi untuk membersihkan badan. Ini membatalkan puasa apabila air masuk ke dalam rongga tubuh, walaupun mandinya ini tidak dengan cara mandi yang berendam.
Tapi ini ya untuk masalah mandi sunnah, ini di dalam kitab hasyiahnya, kitab I'anatul Talibin, mandi sunnah ini hukumnya seperti mandi wajib. Artinya orang yang mandi sunnah ataupun mandi wajib, ketika mandinya ini mandi yang tidak berendam dan air masuk ke dalam tubuh, ini tidak membatalkan puasa, baik mandi sunnah ataupun mandi wajib. Namun jika mandinya mandi tenggelam dan air masuk ke dalam tubuh, ini membatalkan puasa secara mutlak, baik mandi sunnah ataupun mandi wajib. Mandi sunnah itu ada banyak, contohnya seperti mandi ketika akan pergi Jumatan. Nah, kalau selain mandi yang disyariatkan, selain mandi sunnah dan selain mandi wajib, contohnya seperti mandi untuk membersihkan badan, untuk mendinginkan badan, ini jika ada air yang masuk ke dalam tubuh saat mandi, ini batal secara mutlak, baik mandi dengan cara berendam atau tidak dengan cara berendam, walaupun menggunakan shower, walaupun menggunakan gayung ya. Ini membatalkan puasa jika bukan mandi sunnah atau bukan mandi wajib. Kemudian walhasilu, kesimpulannya, annal qaidata indahum anna ma sabaqa li jawfihi min ghairi ma'murin bihi yuftiru bihi. Sesungguhnya kaidah yang disampaikan oleh para ulama, jika air itu masuk ke dalam rongga tubuh dan dalam rangka mandi yang tidak disyariatkan, maka hal ini membatalkan puasa. Mandi yang selain mandi wajib dan selain mandi sunnah, apabila ada air yang masuk ke dalam tubuh, ini membatalkan puasa. Au min ma'murin bihi walau manduban lam yuftir. Jika mandinya mandi yang disyariatkan seperti mandi sunnah ataupun mandi wajib, ini tidak membatalkan puasa jika ada air yang masuk ke dalam tubuh. Wa yustafadu min hadhil qaidati salah satu aqsamin. Bisa diambil kesimpulan lagi dari kaidah ini 3 hal. Ada 3 hal yang bisa disimpulkan. Al awalu yuftiru mutlaqan balagha aula. Yang pertama, membatalkan puasa secara mutlak baik menggunakan air secara berlebihan atau tidak. Wa hadza fi ma idza sabaqa al mau ila jawfihi min ghairi matlubin karobiati. Ini seperti masalah ketika seseorang kemasukan air sampai ke rongga tubuhnya pada penggunaan air yang tidak disyariatkan, seperti membasuh yang keempat. Pada wudhu ini kan membasuhnya disunahkan sampai 3 kali ya. Kok sampai seseorang membasuh wajah sampai ke 4 kali, kemudian basuhan keempat ini masuk ke dalam tubuh, misalkan masuk ke dalam hidung atau telinga airnya sampai ke tubuh, ini membatalkan secara mutlak baik menggunakan air secara berlebihan atau tidak. Wa kan gimasin fil ma'i likarhatihi lisoimi. Juga seperti orang yang berendam dalam air, karena ini makruh bagi orang puasa ya. Orang puasa kok mandinya berendam ke dalam air atau berenang ke kolam, kemudian ada air yang masuk, ini batal puasanya secara mutlak, baik menggunakan air secara berlebihan atau tidak. Waka gusri tabarudin au tanadzufin, atau juga seperti mandi selain mandi sunnah atau selain mandi wajib, seperti mandi untuk membersihkan badan atau mendinginkan badan. Ini jika ada air yang masuk ke dalam tubuh, batal secara mutlak, baik menggunakan air secara berlebihan atau tidak. Wasani yuftiru in balago. Yang kedua, membatalkan puasa jika berlebihan menggunakan air. Jika tidak berlebihan menggunakan air, ini tidak membatalkan puasa. Wa hadza fima idza sabaqahul ma'u fi jawfil madhoti al-matlubati fi nahwil wudhu'i. Ini seperti masalah ketika seseorang kemasukan air ke dalam rongga tubuhnya ketika berkumur saat wudhu. Saat wudhu kan disunahkan berkumur. Nah, berkumur saat wudhu ini jika penggunaan airnya berlebihan, kemudian airnya masuk, ini membatalkan puasa. Namun jika menggunakan airnya tidak berlebihan, kemudian ada air yang masuk ke dalam tubuh, ini tidak membatalkan puasa. Wasalisu yang nomor 3, la yuftiru mutlaqan wa in balago. Tidak membatalkan puasa secara mutlak walaupun berlebihan menggunakan air. Wa hadza inda tanajusil fahmi li wujubil mubalaghati fi ghuslin najasati ala shaimi wa ala ghairihi lian ghusila kullu ma fi hati dhahiri. Ini ketika seseorang membasuh najis yang berada di mulutnya kemasukan
najis, kemudian dia membasuh dengan berlebihan, karena memang wajib berlebihan membasuh najis bagi orang yang berpuasa dan bagi orang yang tidak berpuasa, supaya semua anggota yang berada di luar batas dzahir, berada di batas dzahir ini menjadi terbasuh. Jadi ketika mulutnya misalkan najis ya, ini wajib dibasuh dengan menggunakan air yang berlebih. Walaupun itu nanti airnya sampai masuk ke dalam tubuh, ini tidak membatalkan puasa. Nah, itulah kesimpulan-kesimpulan yang berada di dalam kitab I'anatul Talibin dan kitab Fathul Mu'in. Wallahu a'lamu bishawab.